Baiklah, saya akan menjelaskan materi proyek kedua, yaitu perubahan perilaku wisatawan pasca pandemi COVID-19. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tujuan. Tujuannya adalah mengkaji bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi perilaku preferensi dan kebiasaan wisatawan, menganalisis tren perjalanan baru yang muncul pasca pandemi serta dampak terhadap industri pariwisata. Pendahuluan. Pandemi COVID-19 memberikan dampak besar dan menyeluruh terhadap industri pariwisata global yang sebelumnya menjadi salah satu penyumbang utama ekonomi dunia. Dengan pembatasan perjalanan, penutupan perbatasan dan penguncian wilayah, sektor ini mengalami penurunan drastis dalam aktivitas dan pendapatan. Penurunan jumlah wisatawan dan pendapatan. Pada tahun 2020, jumlah wisatawan internasional turun sekitar 74% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Data ini saya ambil dari UNTO. Pendapatan dari pariwisata global anjlok hingga 1,3 triliun USD, mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan, terutama di negara-negara yang tergantung pada pariwisata seperti Maldives, Thailand, dan Italia. Dampak pada lapangan kerja. Sektor pariwisata mendukung lebih dari 330 juta pekerja di seluruh dunia sebelum pandemi. Dengan penurunan aktivitas di tempat kerja di hotel, restoran, maskapai penerbangan, dan agen perjalanan kehilangan kerjaan atau menghadapi pemotongan gaji, perubahan operasi, dan biaya tambahan. Industri harus mengadopsi protokol kesehatan yang ketat, seperti pembersihan intensif, pembatasan kapasitas, dan pemeriksaan kesehatan yang meningkatkan biaya operasional. COVID-19 membawa perubahan signifikan dalam cara orang berpergian dan merencanakan perjalanan. Wisatawan kini lebih berhati-hati, selektif, dan cenderung mempertimbangkan faktor-faktor yang sebelumnya mungkin tidak terlalu diperhatikan. Berikut ada beberapa perubahan besar dalam perilaku dan preferensi wisatawan setelah pandemi. Fokus pada kesehatan dan keamanan. Prioritas kesehatan. Wisatawan lebih memilih destinasi dan akomodasi yang menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti kebersihan yang lebih baik, pembatasan kapasitas, dan tes COVID-19 sebelum keberangkatan. Penggunaan teknologi untuk keamanan. Wisatawan cenderung memilih penerbangan dan transportasi yang menggunakan teknologi tanpa kontak atau contactless, serta pembayaran digital untuk menghindari kontak di fisik. Preferensi untuk destinasi domestik dan terpencil. Wisata domestik. Pembatasan perjalanan internasional menyebabkan peningkatan jumlah wisatawan yang memilih destinasi dalam negeri. Wisatawan lebih memilih tempat yang lebih dekat dan tidak terlalu ramai. Destinasi terpencil. Destinasi yang menawarkan pengalaman lebih tenang dan jauh dari keramaian, misalnya pada saat pegunungan atau pantai terpencil, menjadi lebih diminati. Peningkatan minat pada pariwisata alam dan aktivitas luar ruangan. Wisata alam. Wisatawan lebih cenderung memilih aktivitas yang berhubungan dengan alam seperti hiking, camping, dan kegiatan luar ruangan lainnya karena dianggap lebih aman dan menyenangkan. Perubahan perilaku wisatawan. Fokus kepada kesehatan dan keamanan. Kecenderungan wisatawan untuk memilih lebih selektif dalam memilih destinasi yang menerapkan protokol kesehatan semakin terlihat, terutama pasca pandemi COVID-19. Beberapa faktor kunci yang mempengaruhi perubahan perilaku ini meliputi penerapan protokol kesehatan. Kepercayaan wisatawan. Penerapan protokol kesehatan yang ketat seperti standar cleanliness, healthy safety and environment atau CHSA sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan wisatawan. Destinasi yang menunjukkan kepatuhan terhadap protokol ini cenderung lebih menarik bagi pengunjung. Perubahan pola perilaku wisatawan. Kepedulian terhadap kebersihan. Wisatawan saat ini lebih peduli terhadap kebersihan dan kesehatan. Mereka cenderung memilih destinasi yang tidak hanya akan aman, tapi juga bersih dan risiko penularan penyakit. Penggunaan teknologi. Penerapan teknologi untuk memantau kapasitas tempat wisata dan melakukan pelacakan kontak menjadi semakin umum.
Hal ini memberikan rasa aman tambahan bagi wisatawan. Dukungan dari pemerintah Indonesia, dari pemerintah dan industri. Inisiatif pemerintah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf terus mendorong penerapan protokol kesehatan di seluruh sektor pariwisata. Mereka melakukan sosialisasi dan pengawasan untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan mematuhi standar yang ditetapkan. Kemitraan antar sektor publik dan swasta. Kerjasama antar pemerintah pelaku industri pariwisata diperlakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan berkelanjutan bagi wisatawan. Peningkatan minat pada wisatawan alam dan destinasi terpencil. Kecenderungan wisatawan untuk memilih tempat yang jauh dari keramaian semakin meningkat, terutama dalam konteks menghindari risiko penularan penyakit. Fenomena ini diilustrasikan melalui konsep JOMO, Joy of Missing Out, di mana wisatawan telah memilih pengalaman yang tenang dan santai alih-alih berkunjung ke destinasi yang ramai dan populer. Tren JOMO dalam wisata fokus pada ketenangan. Wisata kini lebih memilih lokasi yang sepi seperti rumah pantai atau pondok tepi danau untuk meningkatkan relaksasi dan mengurangi stres dan kehidupan sehari-hari. Ini merupakan bagian dari tren yang diprediksi akan berkembang pada tahun 2005. Aktivitas wisata santai. JOMO mendorong wisatawan untuk melakukan lebih sedikit aktivitas selama liburan, dengan fokus pada pengalaman yang lebih mendalam dan bermakna, seperti berinteraksi dengan alam dan budaya lokal. Pilihan lokasi. Tempat terbuka. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan untuk memilih lokasi di udara terbuka, seperti berkemah di tempat yang jauh dari keramaian guna minimalkan risiko penularan. Wisata alam. Banyak wisatawan kini mencari destinasi alam yang masih alami dan tenang, seperti taman nasional atau lokasi outdoor lainnya, sebagai alternatif dari tempat wisatawan yang ramai. Fleksibilitas dalam pemesanan. Kecenderungan wisatawan untuk memilih kebijakan pembatalan yang fleksibel dan opsi perjalanan yang lebih adaptif semakin meningkatkan, terutama di era pasca pandemi. Hal ini mencerminkan perubahan dalam perilaku dan harapan konsumen yang mengutamakan kenyamanan dan keamanan dalam merencanakan perjalanan. Referensi kebijakan pembatalan. Fleksibilitas yang diharapkan. Survei menunjukkan bahwa 76% tamu menghargai kebijakan pembatalan dan pengembalian dana yang fleksibel. Wisatawan kini lebih cenderung memilih akomodasi dan layanan yang menawarkan opsi pembatalan gratis atau perubahan dengan tanggal tanpa biaya tambahan. Dampak pada pemesanan. Penelitian dari Booking.com mengidentifikasikan bahwa akomodasi dengan kebijakan pembatalan gratis mengalami peningkatan 3% dalam tingkat konversi pemesanan. Ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dapat secara signifikan mempengaruhi keputusan wisatawan untuk memesan. Kebijakan beragam. Penyedia layanan pariwisata seperti Airbnb menawarkan berbagai kebijakan pembatalan, mulai dari yang sangat fleksibel hingga yang ketat. Kebijakan fleksibel memungkinkan tamu membatalkan hingga 24 jam sebelum check-in untuk mendapatkan pengembalian uang penuh, sementara kebijakan ketat memerlukan pembatalan lebih awal untuk mendapatkan pengembalian. Perjalanan adaptif. Adaptasi terhadap kebutuhan wisatawan. Penyedia layanan pariwisata harus memahami bahwa situasi dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga menawarkan opsi penjadwalan ulang dan paket wisata yang mudah disesuaikan menjadi penting. Penggunaan teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi digital, penyedia dapat memberikan informasi terkini mengenai kebijakan dan opsi perjalanan, membantu wisatawan merasa lebih aman dalam merencanakan perjalanan mereka. Dukungan terhadap keputusan wisatawan. Penelitian menunjukkan bahwa 50% wisatawan menganggap kebijakan perubahan dan pembatalan yang fleksibel sebagai salah satu faktor utama saat memilih maskapai penerbangan. Ini mendasarkan bahwa pentingnya adaptasi dalam penawaran layanan untuk memenuhi harapan konsumen. Tren baru dalam perjalanan staycation.
Kecenderungan wisatawan untuk memilih liburan dekat rumah sebagai alternatif perjalanan internasional semakin meningkat, terutama dalam konteks pemulihan pasca pandemi. Beberapa faktor yang mendorong perubahan ini antara lain peningkatan minat terhadap wisatawan domestik, keamanan dan kenyamanan. Banyak wisatawan merasa lebih aman dan nyaman dengan melakukan perjalanan domestik. Ingat risiko penularan penyakit yang lebih rendah dibandingkan perjalanan internasional. Hal ini membuat destinasi lokal menjadi pilihan utama. Daya tarik destinasi alam. Wisatawan menunjukkan minat yang tinggi terhadap destinasi alam, seperti pegunungan, pantai, dan taman nasional. Sekitar 75% pelancong di Indonesia lebih memilih berlibur ke lokasi-lokasi ini yang menawarkan pengalaman alam yang menenangkan dan jauh dari keramaian. Workation atau work from anywhere. Kecenderungan wisatawan untuk bekerja dari destinasi pariwisata yang menawarkan fasilitas mendukung pekerjaan jarak jauh semakin meningkat. Hal ini mencerminkan perubahan dalam cara orang berlibur dan bekerja, terutama setelah pandemi COVID-19. Berikut adalah beberapa poin penting terkait ini. Peningkatan minat terhadap destinasi ramah digital atau nomad. Fasilitas kerja yang memadai. Destinasi yang menyediakan fasilitas seperti wifi cepat, ruang kerja nyaman, dan lingkungan yang mendukung produktivitas semakin dicari oleh wisatawan. Banyak hotel dari resort kini menawarkan paket khusus untuk digital nomads, termasuk akses ke ruang kerja bersama dan layanan dukungan teknologi. Lingkungan yang menyenangkan. Wisatawan mencari lokasi yang tidak hanya nyaman dan untuk bekerja tetapi juga menawarkan keindahan alam dan aktivitas rekreasi. Destinasi seperti pegunungan, pantai, dan tempat-tempat dengan suasana tenang menjadi pilihan utama, memungkinkan mereka untuk bersantai setelah berjam-jam bekerja. Perjalanan yang berkelanjutan. Kesadaran akan dampak lingkungan yang semakin meningkat mendorong wisatawan untuk memilih perjalanan yang ramah lingkungan. Peningkatan minat terhadap ekoturisme. Statistik peningkatan. Survei menunjukkan bahwa minat terhadap ekoturisme atau wisata ramah lingkungan diprediksi meningkat sebesar 46,15% pada tahun 2025. Wisatawan kini semakin sadar akan isu-isu lingkungan dan cenderung memilih destinasi yang menawarkan praktik keberlanjutan. Pilihan destinasi. Banyak wisatawan mencari lokasi yang tidak hanya indah tapi juga berkomitmen pada konservasi alam. Destinasi yang menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan seperti pengolahan limbah yang baik dan penggunaan sumber daya alam secara bijaksana menjadi pilihan utama. Faktor pendorong. Kesadaran lingkungan. Masyarakat global semakin menyadari dampak negatif dari pariwisata massal terhadap lingkungan, seperti polusi dan kerusakan ekosistem. Hal ini mendorong mereka untuk berlari ke pilihan wisata yang lebih bertanggung jawab. Kesehatan dan kesejahteraan. Wisatawan juga mengkaitkan kesehatan pribadi dengan kesehatan lingkungan. Dengan memilih perjalanan yang ramah lingkungan, mereka merasa turut berkontribusi dalam menjaga planet ini, sekaligus meningkatkan kesejahteraan diri mereka melalui pengalaman di alam. Kesimpulan. Perubahan perilaku pasca pandemi COVID-19 membawa implikasi jangka panjang yang signifikan terhadap strategi pemasaran dan pengembangan destinasi, yang membuat tren baru muncul dalam industri pariwisata. Hal ini membuat pengelola destinasi wisata harus memutar otak agar bisa menyesuaikan dengan tren baru ini dan juga kebiasaan baru wisatawan. Itu saja dari saya. Terima kasih.